I'm in Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Open your mouth. Film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang menyimpan dendam selama 5 tahun pada organisasi berbahaya. Mereka mengambil nyawa suami dan anaknya yang tidak bersalah. Setelah terpuruk selama 5 tahun, dia pun memulai balas dendamnya. Bagaimana cara wanita ini membalaskan dendamnya? Dan mampukah dia melawan organisasi berbahaya sendirian? Stay di video ini kalau kalian ingin tahu ringkas alur dari film Peppermint yang dirilis pada tahun 2018, yang dibintangi oleh Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., serta aktor dan aktris hebat lainnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu yang menurut kamu akan suka dengan cerita film ini. Kamu juga bisa tinggalkan di kolom komentar film apa yang kamu ingin untuk kita bahas secara singkat. And now let's get to the movie. Film diperlihatkan seorang wanita bernama Riley North sedang berada di dalam sebuah mobil bersama seorang pria kekar dan seram. Kemudian terlihat Riley sedang berkelahi dengannya. Perkelahian itu pun berakhir saat Riley menodongkan pistol dan membunuh pria itu. Kemudian Riley memasukkan mayat pria itu di bagasi mobilnya. Siang harinya, Riley pulang ke rumahnya, yang merupakan sebuah van yang terletak di sebuah perkampungan di daerah kumuh bernama Skid Row. Dia menemukan sebuah bingkisan yang digantung di pintu van-nya. Ketika dibuka, ternyata itu adalah sebuah kotak yang membawanya flashback ke 5 tahun yang lalu, saat dia sedang menjemput anaknya dari sekolah. Anaknya adalah seorang putri kecil yang cantik bernama Carly. Dia dan anaknya pun buru-buru ingin pergi dari tempat itu karena mereka mendengar teriakan dari ibu temannya Carly, Penelope. Memanggil Riley untuk mengajaknya datang ke arisan. Saat Riley bilang kalau dia tidak bisa hadir, dia pun langsung dicemooh oleh wanita tadi. Saat itu, Riley masih menjalankan kehidupannya yang normal dan biasa-biasa saja, namun bahagia. Setelah menjemput Carly, mereka pergi ke sebuah bengkel yang merupakan tempat Chris bekerja. Mereka pun membicarakan pesta ulang tahun kecil-kecilan Carly yang akan diselenggarakan malam itu. Tiba-tiba seorang teman kerja Chris di bengkel yang bernama Mickey mengajaknya untuk membantunya menjalankan sebuah proyek besar. Mickey berencana untuk mencuri dari seorang bos mafia narkoba bernama Garcia. Awalnya, Chris menolak tawaran itu, tapi Mickey berhasil meyakinkan Chris dengan mengatakan kalau proyek ini akan menghasilkan banyak sekali uang untuknya. Di malam harinya, tak ada satupun anak-anak dari teman Carly yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Padahal Carly sudah menyebarkan undangan siang tadi di sekolah. Untuk menghibur Carly, Riley pun berinisiatif mengajaknya dan Chris untuk pergi ke taman bermain. Carly pun mulai merasa senang. Dan sementara mereka bersiap-siap, Chris menelpon Mickey dan mengatakan kalau dia batal untuk ikut dalam proyek Mickey karena dia memiliki urusan yang lebih penting, dan di samping itu, Chris juga tahu kalau proyek itu terlalu beresiko untuknya. Mereka bertiga pun pergi ke taman bermain menggunakan mobil. Tak disangka, ternyata sedari tadi telah ada seseorang yang memata-matai mereka. Orang itu adalah orang suruhan Garcia yang telah mengetahui rencana pencurian yang akan dilakukan Mickey dan Chris. Mobil Chris pun diikuti dari belakang hingga mereka tiba di taman bermain. Mereka bermain di berbagai macam wahana dengan gembira. Kesedihan Carly karena batal mengadakan pesta ulang tahun pun sirna. Setelah bermain, mereka ingin kembali ke rumah. Tapi sebelum itu, mereka mampir di booth ice cream dan membeli ice cream untuk diri mereka masing-masing. Carly dengan ceria meminta ice cream dengan rasa peppermint. Ternyata Garcia telah menelpon anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawasi Chris
dan dia menyuruh mereka untuk membunuh Chris malam itu juga. Mereka yang melihat Chris sedang mendekati mobil pun membuang tembakan yang sangat banyak ke tempat Chris, yang bukan hanya menewaskan Chris saja, tapi juga menewaskan Carly. Riley berhasil selamat dengan beberapa luka tembak di tubuhnya, tapi kemudian Riley tumbang. Riley terbangun di sebuah rumah sakit dan dia diberitahu bahwa dia mengalami koma selama beberapa hari. Dia diberitahu oleh detektif Carmichael yang memberitahu kalau David terlibat dalam rencana pencurian dari seorang bos mafia narkoba yang bernama Garcia. Riley sulit untuk menerima perkataan detektif Carmichael karena dia tahu suaminya bukanlah orang yang seperti itu. Riley pun pergi ke kantor polisi dan membantu detektif Carmichael untuk mengidentifikasi wajah penembak yang masih diingatnya sejak malam itu. Setelah menemukan mereka, Riley pun bersiap untuk menghadapi persidangan. Rekan detektif Carmichael yang bernama Moses kemudian memperingati detektif Carmichael untuk mundur dari kasus Riley dan tidak bermacam-macam dengan Garcia, karena Garcia terkenal sangat kejam dan buas, dan detektif Carmichael pasti tidak akan segan-segan dibunuhnya. Sebelum hari persidangan tiba, pengacara dari para penembak itu datang ke rumah Riley dan berusaha untuk menyogoknya agar tidak melanjutkan perkara itu. Tapi tentu saja Riley menolak dan ingin mencari keadilan untuk suami dan anaknya. Sayangnya sebelum pulang, pengacara itu melihat tumpukan obat keras yang dikonsumsi Riley. Dia mengonsumsi obat-obatan itu untuk meredam depresinya. Riley yang berjuang sendiri merasa dipojokkan dan difitnah oleh pihak lawan. Riley dituduh sedang berada dalam pengaruh obat-obatan psikotik dan mengarang-arang cerita. Riley sangat kecewa dengan apa yang terjadi di persidangan hari itu. Tapi rasa kecewa kemudian berganti dengan marah karena pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ketiga penembak itu tidak bersalah dan tidak diberi hukuman apa-apa. Riley menjadi sangat stres dan terpukul. Ditambah lagi pengadilan memutuskan untuk membawa Riley ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi karena tingkahnya di pengadilan yang marah-marah setelah putusan hakim. Saat Riley diangkut ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit, dia kabur dan melumpuhkan tenaga medis yang ada di sana. 5 tahun setelah kasus itu tidak tersentuh, teror mulai berdatangan. Tiba-tiba laporan masuk ke kantor polisi mengenai 3 orang penjahat yang membunuh Chris dan Carly ditemukan meninggal dengan cara mengenaskan. Mayat mereka bertiga ditemukan tergantung terbalik di sebuah biang lala yang sangat tinggi. Detektif Carmichael dan rekan-rekannya pun langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Riley yang sedang membalaskan dendamnya. Tak hanya ketiga orang tadi, Riley juga membunuh jaksa dan hakim yang memberi putusan pada hari itu karena ternyata mereka telah disogok oleh pengacara para penjahat untuk memenangkan mereka di kasus itu. Setelah dia melarikan diri dari ambulans, Riley merampok sejumlah uang dari bank tempatnya bekerja dulu, dan uang itu pun digunakannya untuk belajar membela diri dan memegang senjata dari seluruh dunia. Belum merasa cukup, Riley kemudian menghabisi semua anak buah Garcia satu persatu. Kemudian terbongkarlah bahwa ternyata Garcia tidak hanya menjalani bisnis narkoba, tapi juga bisnis pencucian uang yang segera tercium oleh polisi berkat Riley. Sayang, ternyata Garcia telah mencium kedatangan Riley karena semua media yang memberitakan tentang kembalinya Riley North. Gudang itu pun dijadikan tempat untuk memancing dan menjebak Riley. Tapi untungnya Riley berhasil selamat dari jebakan Garcia di gudang itu. Berita itu pun segera sampai ke telinga detektif Carmichael berkat Moses. Carmichael dan seorang rekannya yang bernama Inman pun ditugaskan untuk turun ke lapangan mengenai kasus ini. Mereka berdua berhasil menemukan van tempat Riley bersembunyi dan menyimpan semua peralatan-peralatannya termasuk senjatanya. Riley yang melihat hal itu dari jauh
menyiarkan hal itu secara langsung dan masuk ke berita-berita. Dia menunjukkan Garcia dan Carmichael yang sedang bekerja sama untuk mencari dirinya untuk dibunuh. Di Skid Row, Garcia telah mengambil anak kecil yang tinggal di sana untuk dijadikan sandera untuk memancing Riley. Riley pun akhirnya keluar dan menjatuhkan senjatanya. Riley mengulur-ulur waktu dengan memancing emosi Garcia dan orang-orang suruhannya. Tak lama kemudian, polisi dan SWAT telah mengepung tempat itu. Keadaan pun menjadi kacau. Semua sibuk melarikan diri termasuk Garcia. Sebelum masuk ke mobil, dia menyempatkan diri untuk menembak Carmichael karena dia mengira kalau Carmichael lah yang membawa polisi serta tim SWAT serta telah berkhianat padanya. Melihat hal itu, Riley langsung menangkap Garcia dan membawanya tepat ke posisi yang Riley mau. Garcia tak berdaya di hadapan Riley, dan Riley sedang menodongkan pistol padanya. Polisi meyakinkan Riley untuk tidak menembaknya karena dia pasti akan masuk ke penjara. Tapi Riley tidak ingin Garcia hanya sekedar masuk ke penjara. Riley pun menembak mati Garcia, kemudian menghilang secara misterius. Moses pergi ke makam Chris dan Carly, dan benar dugaannya Riley telah tergeletak lemah di sana. Dia terbangun di rumah sakit dengan tangan diborgol. Kemudian Moses masuk dan berterima kasih padanya karena telah sangat membantu kepolisian dalam membongkar banyak kasus, terutama kasus Garcia. Dia pun menyelamati tangan Riley kemudian pergi. Setelah bersalaman, Riley melihat di tangannya ada kunci borgol. Ternyata Moses meninggalkan kunci borgol padanya untuk melepas borgol yang ada pada tangannya. Riley pun melarikan diri. Dari film ini kita belajar tentang bagaimana besarnya cinta kita pada keluarga dan seberapa jauhnya orang akan melangkah dan berubah demi orang yang mereka cintai. Semoga kalian suka dengan video ini and we will see you guys on another video.